Seakan tak biru lagi, laut seolah mengempas sepi. Beribu malam aku tangisi, mengasapi meriksa hati. Masih melekat bayangan menyusuri relung-relung hati. Masih ku ingat bayang janji, bagaimana kau takkan pergi. Cuma menahan air mata, coba untuk menutup luka. Aku derita selamanya. Sayangku, mengapa engkau pergi tanpa satu kata? Mengapa sayangku, mengapa tak kau tahu aku masih cinta? Mengapa sayangku, mengapa kau pergi tanpa satu kata? Mengapakah sayangku, mengapa tak ada yang menggantikan rahasia cinta? Seakan tak biru lagi, laut seolah mengempas sepi. Beribu malam aku tangisi, mengasapi meriksa hati. Masih melekat bayangan menyusuri relung-relung hati. Masih ku ingat bayang janji. Pemirsa, pada tayangan kali ini secara khusus kami mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat tentang sinetron Melati dan artis-artis pendukungnya. Halo pemirsa, kali ini kami hadir di hadapan Anda dalam edisi khusus serial Melati. Pertama-tama, walaupun sudah agak terlambat, saya atas nama seluruh pemain dan kru serial Melati mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, episode serial Melati minggu yang lalu yang Anda saksikan, itu merupakan satu episode sebelum penayangan episode yang terakhir. Itu berarti minggu depan kami akan hadir untuk yang terakhir kalinya di layar televisi Anda. Untuk itu tidak ada salahnya apabila kita bersama-sama mengenang kembali beberapa episode sebelumnya dan membicarakan tentang berbagai macam hal seputar proses syuting Melati. Seperti Anda sudah saksikan, sinetron Melati merupakan perjalanan cinta seorang gadis berhati mulia bernama Melati, diperankan oleh Desi Ratnasari. Selain Desi, sinetron ini juga dibintangi oleh Ferry Irawan, Primus Justisio, Jihan Fahira, Cut Tari, Reggy Lawalata, dan sederet artis dari Multivision. Gue dengan dia.
Melati disutradarai oleh Maruli Ara berdasarkan naskah Zara Zetira. Seluruhnya terdiri dari 23 episode dan pada pekan lalu Anda sudah menyaksikan episode yang ke-22. Kamu harus sembuh. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku akan ngerasa bersalah, Lex. Bagi aku, kedatangan kamu ke sini udah cukup. Kamu selalu iri dengan Sandra. Apa yang Sandra inginkan, pasti kamu inginkan juga. Saya nggak ngerti maksud Tante. Kamu sudah merebut calon suami anakku. Saya nggak pernah minta tolong Tante untuk mencarikan saya jodoh. Tante nggak perlu repot-repot. Saya hanya minta sedikit ketenangan, Tante. Kalau Tante memang mau saya keluar dari rumah ini, dengan senang hati saya akan keluar. Nggak perlu Tante nyuruh saya untuk kawin. Kok kamu nggak bilang sama aku? Kamu nggak pernah cerita sama aku? Maksud aku? Mestinya kan kamu cerita dan kamu tanya dulu sama aku. Tapi, Aku nggak ngerti kamu, Rex. Mel. Saya rasa saya sudah pernah bilang soal ini, Lex. Urusan profesional tidak dicampuri urusan pribadi. Apalagi ini di kantor. Emangnya Alex cinta sama Sandra? Alex bilang sih dia cuma berteman dengan Sandra. Dan jatuh cinta sama kamu? Dia bilang sih begitu. Kita ingin benar-benar nak melatih jadi anak kita. Dan satu-satunya cara untuk itu hanya kalau nak Melati mau menjadi Desi Ratnasari sebagai menantu Melati kamu. merasa terkesan dengan tokoh yang diperankannya. Menurutnya Desi diberi kepercayaan oleh sutradara Maruli Ara untuk mengembangkan aktingnya. Saya diberikan kepercayaan oleh sutradara untuk mendirect diri saya sendiri. Padahal pada saat itu skenario cukup panjang dan buat saya kayaknya perubahan emosinya dan perubahan intonasinya itu cukup mendalam sekali, harus dihayati. Tapi alhamdulillah pada saat itu sutradaranya yaitu Maruli Ara cukup bisa memberikan kepercayaan itu untuk saya bisa mengekspresikan persepsi saya terhadap karakter, terhadap dialog, terhadap emosi betul-betul bebas sesuai dengan keinginan saya dan itu merupakan suatu penghargaan bagi saya. Kenapa Papa pergi sebelum Mela bisa memenuhi keinginan Papa? Papa kan mau Mela jadi sarjana. Sudahlah, Mel. Papamu pasti tidak ingin kamu menangisi kepergiannya terus-menerus. Kamu harus tabah, harus tegar. Mela salah, Om. Kalau dulu Mela nggak ngotot pengen kuliah sambil kerja. Mela kan udah jadi sarjana. Jangan salahkan dirimu. Takdir itu di tangan Tuhan. Om yakin, papamu pasti bangga melihatmu. Papa pernah janji nggak akan ninggalin Mela sendirian. Papa bilang akan selalu bersama-sama. Mela, kau tidak sendirian. Akan menemani kamu menjalani hidupmu dan bertanggung jawab penuh atas dirimu. Anggaplah Om seperti papimu sendiri. Bagaimana dengan peran sang sutradara? Kepada Anda, Desi menuturkan pola kerjasama kreatif antara sang sutradara dengan dirinya selaku pemain. Saya rasa keberadaan sutradara di lapangan untuk bisa reading dengan pemain, untuk bisa mendirect pemain itu memang sudah merupakan bagian daripada tim kerja dan itu juga sudah merupakan bagian dari
sebuah produksi saya rasa ya. Tanpa dia, kita sebagai pemain juga tidak punya direction, tidak punya arah yang tepat, tidak punya rel kemana kita akan terus berjalan sesuai dengan keinginan beliau yang lebih berhak saya rasa. Karena buat saya, seorang sutradara pasti dalam mengekspresikan atau mempersepsikan sebuah sinetron, itu pasti dia merupakan, kita ibaratkan sebagai sebuah lukisan. Pasti dia punya warna-warna sendiri, pasti dia punya warna yang cerah, warna yang kelabu, ataupun punya garis-garis yang keras, garis-garis yang lemah. Dan itu betul-betul diarahkan oleh sutradara, dan pemain hanya sebagai, kalau saya bilang sih sebagai alat yang juga betul-betul membantu keinginan sutradara tersebut untuk bisa menciptakan gambar tadi, untuk bisa menciptakan lukisan tadi. Hai. Kamu di sini? Tamunya udah pulang. Udah. Mama bilang kamu pergi. Kalau aku tahu kamu di sini, aku kenalin kamu sama Andi, sama bapaknya sekalian. Semuanya lancar? Lancar. Mama kelihatannya seneng banget. Kamu tahu nggak? Soalnya bapaknya Andi punya bisnis tuh besar sekali. Dan Andi pun sekolahnya tinggi. Apa cuman itu yang dilihat mamamu dalam menentukan menantunya? Apa salahnya aku nyenengin hati orang tua, Mel? Lagian, aku merasa cocok sama Andi. Dia anaknya lucu, santai, baik lagi. Kamu seriusan? Iya, aku mau nikah sama dia. Secepat ini? Tunggu apa lagi? Andi akan pegang salah satu diskotik milik bapaknya di Bali. Karena itu aku harus cepat-cepat nikah sama dia. Supaya kita bisa sama-sama pergi ke Bali. Jadi setelah menikah kamu nggak akan tinggal di Jakarta? Aku bosen di Jakarta, Mel. Aku jenuh. Tapi jangan takut. Jakarta Bali kan gak jauh. Aku pasti sering-sering pulang ke Jakarta. Lagian kan bapaknya Andi tinggal di sini, Mel, di Jakarta. Sebagai saudara, aku cuma bisa mendoakan kamu dapat yang terbaik. Terima kasih. Aku juga, sebagai saudara, ingin yang terbaik untuk kamu. Kamu masih kuliah? Sama seperti kalian. Saya kerja, tapi saya masih suka belajar. Kisah perjuangan hidup dan cinta Melati mulai tergambarkan lewat kisah pertemuannya dengan Alex. Alex digambarkan sebagai pemuda anak pengusaha kaya yang menjadi rebutan beberapa gadis. Aku justru bersyukur. Kalau nggak ada kejadian ini, belum tentu kan kamu pernah datang ke rumahku dan membawakan bunga untukku. Iya kan? Aku tungguin kamu dari tadi. Kok tumben sih kamu nggak lewat depan? Aku lagi buru-buru. Mau kemana? Aku mau fotokopi terus ketemu dosen. Oke, kalau gitu aku antar kamu. Nggak usah, aku bisa sendiri. Enggak, maksud. Nggak usah, Lex.
Sejak rencana pertunanganku dengan Sandra, kamu malah makin menghindar dariku, Mel. Aku rasa kamu sibuk kuliah cuma kamu jadikan satu alasan aja. Pergilah, Lex. Dan jangan datang lagi. Gak bisa, Mel. Aku gak bisa pergi. Aku mencintai kamu. Kamu mau kan jadi istriku? Halo, nama saya Ferry Irawan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya di sini berperan sebagai Alex yang selalu mengejar-mengejar Melati. Tapi mungkin juga di sini tanggapan pemirsa terhadap akting saya, mungkin ada yang menganggap kalau saya di sini belum bermain total, atau mungkin juga saya bermain jelek, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai kayak begitu ya. Tapi yang pasti saya akan selalu berusaha untuk bermain semaksimal mungkin. Jadi ya istilahnya nggak mengecewakan pemirsa sekalian. Mel. Aku nggak bisa, Lex. Kamu nggak usah khawatir, Mel. Orang tua aku nggak galak kok. Orang tua kamu? Aku yakin mereka pasti akan suka sama kamu. Pasti aku nggak salah pilih. Aku nggak ngerti maksud kamu. Ya, aku janji sama mereka. Kalau malam ini aku akan kenalin kamu. Dan tentunya sebagai calon istriku, Mel. Kok kamu nggak bilang sama aku? Kamu nggak pernah cerita sama aku? Maksud aku? Mestinya kan kamu cerita dan kamu tanya dulu sama aku. Bagi Ferry, bermain dalam Melati memberikan kesan yang sangat mendalam. Apalagi dia berpasangan dengan Desi. Puaskah Ferry dengan permainannya dalam sinetron Melati ini? Kalau dibilang lebih puas, saya ada kepuasan masing-masing ya di antara iklan dan sinetron. Dan saya juga dalam bermain sinetron saya merasa ada kepuasan tersendiri yang pasti ngebuat saya lebih memacu diri saya untuk bisa berakting lebih bagus lagi. Mel? Alex. Lepas, Lex. Aku nggak akan lepasin kamu sebelum jawab pertanyaanku. Aku udah jawab pertanyaan kamu. Aku nggak mungkin menikah dengan kamu. Bukan itu pertanyaanku, Mel. Menikah atau tidak nggak jadi soal. Aku nggak peduli. Apa kamu nggak pernah mencintaiku, Mel? Kamu bukan pembohong, Melati. Kamu selalu jujur di hati kamu. Sekarang katakan padaku, Mel. Setelah itu aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, jangan salahkan aku kalau aku terus cari kamu. Sandra dan Andi akan berangkat besok siang ke Bali. Mereka cemas cari kamu, Mel. Aku tahu. Aku tahu. Aku banyak merepotkan orang. Tapi aku mohon, Lex. Jangan cari aku lagi. Biarkan aku hidup sendiri. Kalau kamu nggak pernah punya perasaan apa-apa sama aku, Mel, kenapa harus merasa tersiksa bila setiap kali bertemu dengan aku? Kenapa kamu selalu aja menghindar, Mel? Kenapa? Apa sih yang kamu takutkan dari aku, Mel? Aku mencintai kamu, Mel. Aku sayang sama kamu. Dan aku juga tahu kalau kamu juga mencintai aku, Mel. Pergilah, Lex.
Dan jangan datang lagi. Nggak bisa, Mel. Aku nggak bisa pergi. Aku mencintai kamu. Mel. Aku mencintai kamu, Mel. Dan aku nggak akan pernah berhenti mencintai kamu. Tokoh Alex yang diperankan Ferry terasa sangat karakteristik. Apa kata Ferry tentang tokoh yang dibawakan, serta bagaimana dia berhadapan dengan Desi Ratnasari sebagai pasangan mainnya? Pertama kali berhadapan dengan seorang Desi Ratnasari ya. Mungkin agak ngebuat saya gimana ya, apalagi dia pemain senior, tapi saya berusaha untuk bisa mengadakan pendekatan untuk peran. Jadi ya, dia juga banyak kebantu saya. Sutradara saya juga banyak kebantu saya dalam acting yang sebelumnya saya belum bisa bermain total, tapi dia selalu ngasih pengarahan pada saya. Mel, masih kenal sama suaraku? Alex? Dari mana kamu tahu nomor teleponku? Dari Pak Jamal. Saya kan kenal dia. Ya, dia ngasih nomor ini. Oh. Jadi kamu tahu nomor teleponku dari Pak Jamal? Kenapa? Kamu keberatan? Aku lagi banyak kerjaan, Lex. Mel, sesibuk-sibuknya pekerjaan di kantor. Tapi kamu masih dikasih jam untuk makan siang, kan? Aku jarang makan siang. Pantes sekarang kamu kelihatan lebih langsing. Kamu juga kelihatan lebih kurusan. Aku kurus. Kalau aku kurus, bukan karena kurang makan, tapi banyak pikiran. Apa sih yang kamu pikirin? Mel, aku boleh dibilang memiliki segalanya. Tapi aku belum punya istri. Seorang laki-laki bisa dibilang sukses dalam hidupnya kalau dia sudah memiliki dua hal. Satu, karir, dan yang kedua adalah keluarga. Apa susahnya mencari istri buat orang seperti kamu, Lex? Mel, mereka boleh saja suka sama aku. Tapi sayang aku cuma untuk kamu. Udah hampir jam 1, gimana kalau saya ajak kamu makan siang? Tadi kan aku udah bilang, Lex. Aku nggak bisa makan siang di luar karena aku banyak kerjaan. Aku juga minta tolong. Jangan ganggu aku lagi. Kecuali kalau kamu butuh bantuan untuk pekerjaan. Aku mau kita tetap bisa menjaga hubungan kita secara profesional tanpa ada urusan pribadi di dalamnya. Jadi itu yang kamu inginkan? Iya. Selamat siang. Kepribadian tokoh Alex yang diperankan Ferry memberi kesan menggemaskan. Dalam kisahnya, Alex yang mencintai Melati ternyata dicintai Sandra yang diperankan oleh Jihan Fahira. Bagaimana kepribadian Ferry sehari-hari dibanding tokoh yang diperankan? Bagaimana pula menghayati posisi sebagai pria yang berada di antara dua gadis cantik, Desi Ratnasari dan Jihan Fahira? Kalau dibilang berkesan, dua-duanya berkesan ya, karena masing-masing saya anggap punya pengalaman sendiri-sendiri gitu. Dan dua-duanya juga banyak kebantu saya dalam berperan di sini sebagai Alex. Mel, sampai kapan kamu akan terus menghindariku seperti ini, Mel? Aku lagi sibuk. Skripsiku udah mau selesai, aku harus mempersiapkan diri untuk sidang. Jadi kamu harus ngerti. Sejak rencana pertunanganku dengan Sandra, kamu malah makin menghindar dariku, Mel. Aku rasa kamu sibuk kuliah cuma kamu jadikan satu alasan aja. Aku mau cepat lulus. Biar cepat kerja.
Aku tahu Mel, aku tahu itu bagus dan aku setuju. Tapi bukan berarti kamu nggak punya waktu untuk hal yang lain kan? Cuman kamu yang bisa membahagiakan Sandra. Aku? Ya. Dia sangat mencintai kamu. Dan dia mengalah untuk aku. Mel, itu nggak benar Mel. Setiap orang memang berhak mencintaiku. Tapi gimana dengan perasaanku Mel? Apa aku harus berkorban? Mel? Mel? Kamu tahu cuma kamu yang ada di hatiku, Mel. Jangan katakan itu lagi, Lex. Mel, aku akan terus mengatakannya sampai kamu menjawabnya iya, Mel. Sayang kamu. Sabar, Mel. Sabar. Sabar, sayang. Sabar. Kamu mau nggak jadi teman aku? Dari dulu juga aku udah jadi teman kamu kan. Enggak, maksudku bukan cuma teman main tenis aja. Aku tahu kamu bukan pengemis, Mel. Aku tahu. Tapi aku yang akan mengemis padamu, Mel. Apa maksud kamu? Aku mohon kamu jangan pergi, Mel. Aku mohon kamu maafkan Mama. Sandra nggak mungkin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah mencintai Sandra, Ma. Aku pulang bukan buat Alex, Mela. Aku kasih tau kamu ya. Sekarang aku punya calon yang akan mendampingi hidup aku. Pilihan aku sendiri, bukan pilihan Mama. Kamu bisa dapatkan laki-laki 10 kali lebih baik dari Andi. Misalnya, Alex. kata orang, sebagai Sinetron seorang Melati wanita, semakin memikat karena hadirnya lebih tokoh baik Sandra dicintai yang daripada diperankan oleh mencintai. Jihan Fahira. Dia adalah putri paman Melati yang sangat menyayangi Melati sehingga rela menahan perasaan cinta kepada Alex. Tentang peran yang dibawakan ini, Jihan Fahira bertutur. Soal tangis menangis, saya sebenarnya nggak bisa sedikit, saya tuh orangnya bisa bilang gampang sedih. Jadi kalau saya baca skrip Melati tuh kayaknya si Sandra tuh menderita banget tuh. Jadi apa yang menjiwai gitu, Ji. Kamu belum tidur. Aku belum. Kamu? Dari mana? Habis nonton. Sekarang aku jarang deh ketemu sama Alex. Aku jarang main tenis bareng dia lagi. Aku pikir dia masih sakit, makanya belum bisa main dulu. San, Kamu bisa nonton sama Alex ya? Aku seneng kalau ngeliat kamu seneng, Mel. Daripada kamu belajar terus.
Mendingan kan jalan-jalan ya. Kamu tidur, Gi. Pasti kamu capek. Kamu nggak ada yang mau diomongin soal Alex? Nggak ada kok. Mel, aku sayang sama kamu. Aku sudah anggap kamu seperti kakakku sendiri. Aku senang lihat kamu sama Alex. Sungguh. Tapi Mel, kamu gak usah terlalu banyak mikir. Sekarang kamu tidur. Tapi kamu ganti baju dulu ya. Aku tidur duluan ya. Jihan Fahira dalam sinetron ini sempat membawakan diri sebagai wanita hamil hingga melahirkan. Inilah penuturannya tentang peran wanita hamil itu. Tentang hamil? Sejujurnya saya belum pernah melahirkan dan saya belum pernah hamil. Tapi saya kan punya kakak udah melahirkan, jadi sebelumnya saya nanya dulu gimana sih kalau ngelahirin, kalau ngeden gitu gimana gitu. Terus dia ngasih tahu emang harus bener-bener sekuat tenaga, harus sampai keringetan, harus sampai yang uratnya tuh sampai gitu-gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin gitu. Ya terus terang Melati sinetron saya yang paling saya puas gitu, saya berkesan karena di situ saya memang harus bukan Jihan gitu loh, harus bisa jadi perempuan yang menderita, orang kaya tapi batinnya hancur gitu loh, bener-bener gimana ya, jauh deh dari saya, jauh gitu loh. Andi mana, Pak? Kamu suruh kemana dia tadi? Seharusnya Andi tidak boleh tinggalkan tempat ini. Sandra suruh cari bidan. Kita tidak mungkin untuk memanggil bidan, Sandra. Karena polisi sudah mengontak semua bidan dan dokter di sekitar sini. Lagi pula, foto kamu sudah kesebar kemana-mana. Kenapa kita nggak nyerah aja sih, Pak? Demi anak Sandra yang Sandra kandung. Anaknya Andi. Ini cucunya Papa. Kamu jangan bodoh, Sandra. Selama kita masih punya ini, semua pasti beres. Papa punya uang sebanyak itu. Kenapa kita tinggal di sini? Kenapa nggak tinggal di hotel yang lebih pantas? Sandra, ini kan hanya untuk sementara. Tunggu saatnya. Sampai kita bisa kumpulkan semua orang yang bisa kita beli. Semua pasti beres. Dari dulu. Semua akan beres, semua akan beres. Kapan? Kapan, Pak? Ah. Yang penting, kamu masih bisa makan. Huh. Papa ketemu Andi.
Bukannya tadi Papa yang tanya kamu Andi kemana? Tapi ini makanan yang Sandra pesan sama Andi. Walaupun dalam sinetron Melati, Jihan Fahira mengikuti logika skenario, namun dia punya pandangan tersendiri bagaimana sebaiknya sikap tokoh Sandra dalam menghadapi konflik-konflik dalam sinetron Melati ini. Kalau untuk Sandra ya di Melati menurut saya bagus. Memang dia awalnya bahagia, endingnya untuk Sandra ya wajar kalau dia sedih, dia hancur tuh wajar karena bapaknya meninggal, suaminya meninggal, anaknya pun meninggal. Jadi kalau tiba-tiba dia untuk senang itu kayaknya susah gitu, jauh. Kamu udah nikah, Mel? Belum? Jangan kamu ulangi kesalahanku, Mel. Jangan pernah terjadi sama kamu apa yang aku alami sekarang. Aku akan berusaha. Andi, aku benar-benar tidak pernah tahu siapa Andi. Tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba dia begitu sangat berarti dalam kehidupanku. Tapi tiba-tiba dia pergi ninggalin aku selamanya, Mel. Selamanya. Kamu harus relakan dia, San. Ikhlaskan. Apa aku harus selalu menderita hanya untuk ketenangan dia? Sandra. Kamu jangan banyak gerak dulu, ya? Tapi bagaimanapun juga, aku harus tetap bersyukur. Seburuk apapun pernikahanku dengan Andi, aku mendapat karunia besar sekali. Aku sekarang seorang ibu, Mel. Aku seorang ibu. Kamu jangan banyak gerak dulu, San. Aku udah punya anak. Kamu udah lihat belum, Mel? Belum. Tanya dong ke perawat. Aku juga belum lihat. Aku belum boleh gendong. Kamu mau apa? Aku mau panggil perawat. Biar nanti saja aku yang cari sendiri, ya. Tapi aku juga belum lihat bayiku, Mel. Kenapa? Kamu pasti mencintai anak kamu kan, ya, San? Walaupun kamu belum pernah menimang dia. Iya dong, iya. Tuhan telah memberikan kebahagiaan yang abadi pada anak kamu. Mel, Tuhan sudah mengambil dia, Sandra. Dia bayi suci yang tidak berdosa. Dia memang suci sekali. Dia lucu, dia belum berdosa, dia cantik. Mana bayiku?
San. Mana anakku? Mana bayiku? Aku mau nyusuin bayiku. Dia pasti haus. Bayiku, anakku, Suster. 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 Keluarga tidak hanya butuh uang, Pak. Mulutmu. Kita telah kehilangan Lili karena Papa. Hanya karena selembar kertas ini. Hanya karena selembar kertas ini. Tanpa benda itu pun saya sudah mati sejak lama, Mel. Sudah mati, saya sudah mati, Mel. Saya sudah mati, Mel. Keluar kamu. Keluar. Tinggalkan saya. Keluar, Mel. Keluar! Ricky. Keluar kamu. Ricky. Keluar! Ricky. Keluar kamu. Keluar! Suster. Keluar! Suster. Hai, saya Primus. Saya ingat ada pepatah lama mengatakan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Tetapi sekarang ada pepatah lagi. Di dalam tubuh yang berotot, tersimpan air mata kelembutan. Ya, itulah saya. Papa yang membuat saya jadi begini. Papa harus menerima hukumannya. Umur kan di tangan Tuhan, Rick. Kematian adik kamu tuh bukan salah siapa-siapa. Lili. Kasihan Lili. Seumur hidupnya, dia harus berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan Papa. Bebannya terlalu berat. Dia tidak sanggup lagi. Kegagalan membuatnya menjadi ketakutan dan putus asa. Saya tidak mau seperti dia, Po. Saya tidak mau hidup dalam ketakutan. Saya mau bebas. Lalu karena itu, kamu jadi suka mabuk kayak gini. Rick, kamu mau kan jadi sama saya? Kamu akan tinggalkan semua ini dan lupakan dendam kamu. Saya butuh orang untuk mendampingi saya, Rick. Melindungi saya, menyayangi saya. Tapi kalau keadaan kamu kayak gini, mana mungkin? Saya nggak mau pendamping yang lemah, yang suka teler. Kamu ngerti kan maksud saya? Tokoh lain yang membuat sinetron Melati semakin problematik Saya berjanji. terlihat pada tokoh Ricky yang dimainkan oleh Primus Yustisio. Ricky adalah sahabat Melati yang hidup tertekan sehingga cenderung cengeng. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Tapi untuk saya pribadi, itu bukan masalah ya. Apalagi kalau itu tuntutan skenario, merupakan tantangan menurut saya. Rokok. Mana rokok saya? Ini? Kamu menggeledah isi kantung saya ya? Ya, aku terpaksa melakukannya. Karena dokter bilang, aku harus mengganti pakaian kamu dengan pakaian yang lebih longgar, biar kamu agak leluasa bernafas.
Mana celana saya? Ini yang kamu cari? Berikan pada saya, Mel. Kamu tahu nggak? Benda ini bisa mengakhiri hidup kamu, Ki. Tanpa benda itu pun saya sudah mati sejak lama, Mel. Sudah mati, saya sudah mati, Mel. Saya sudah mati, Mel. Oh. Ki, kamu masih muda. Jalan kamu masih panjang. Aku kenal kamu sebagai orang yang keras pendiriannya. Dulu kita sama-sama kuliah sambil kerja. Sama-sama kerja keras. Kenapa akhirnya jadi kayak begini, Ki? Tidak tahu, Mel. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa hidup saya jadi begini. Saya tidak tahu, Mel. Saya tidak tahu. Tokoh Ricky yang diperankan oleh Primus akhirnya menjadi pecandu narkotika. Primus dengan sangat baik membawakan peran itu. Apakah karena dia punya pengalaman yang berkaitan dengan narkotika? Alhamdulillah tidak. Terima kasih telah dipuji. Saya cuman sedikit diberitahu cara-caranya dan diberi arahan ya oleh orang-orang di sekitar saya. Jadi ya secara tidak langsung terbentuk. Sayang, nih. Nih, makan. Kamu kenapa sih? Rick, kamu benar-benar sembuh kan? Iya. Kok kamu kelihatan gini sih? Mungkin haus. Rick, kamu nggak apa-apa kan? Saya ke kamar kecil dulu ya. Kamu sudah nabrak masih nyalain orang lain lagi. Saya benar-benar minta maaf. Nama saya Poppy. Saya sudah tahu. Tapi kan saya belum tahu nama kamu. Anggap aja ini hadiah perpisahan diri saya, Rick.
Kamu telah menentukan pilihan kamu. Dan ternyata barang ini lebih berharga daripada saya. Poppy udah nggak tahan, Ma. Poppy bukan barang yang seenaknya bisa ditawarkan sama orang-orang. Papa sudah menentukan hari perkawinan kamu dengan Mario. Ricky berpacaran dengan Poppy yang diperankan oleh Cut Tari. Bagi Cut Tari, berpasangan dengan Primus memberikan kesan tersendiri. Adakah kesan itu terbawa hingga di luar adegan sinetron? Emang kalau ada apa-apa kenapa? Nggak apa-apa kan? Produser nggak ngelarang, sutradara nggak ngelarang, kameramen juga nggak ngelarang, kru nggak ngelarang, Primusnya ngelarang. Oh, nggak. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa sih sama Primus. Ya emang kalau mesra di sinetron ya emang disuruh aja sama sutradara. Gitu. Poppy, ayo pulang. Pak. Anak brengsek seperti ini aja, kamu kejar-kejar. Enggak, Pak. Poppy nggak mau. Pak, saya mohon mereka berdua bisa diizinkan untuk berbicara, Pak. Sebentar lagi, Pak. Buat apa bicara lagi? Saya sudah peringatkan Anda untuk berhenti mengganggu anak saya lagi. Pak, saya datang ke sini atas mau saya sendiri. Nggak ada yang maksain. Tapi kamu di sini kan, gara-gara mereka menelpon kamu terus kan? Dan juga gara-gara mereka nekat datang ke rumah. Ayo. Enggak. Saya nggak mau dipaksa kawin sama Mario. Lalu mau kamu apa? Saya mau sama Ricky. Saya mau nemenin dia sampai dia sembuh. Oh, begitu ya. Lalu sampai kapan kamu mau jadi Dewi Penolong? Saat ini kamu boleh bangga bahwa kamu bisa menolong si pecandu narkotik ini. Tapi satu saat kamu yang akan membutuhkan pertolongan. Dan kepada siapa kamu akan meminta pertolongan? Apa si pecandu narkotik ini yang bisa kamu harapkan menjadi dewa penolong? Pak! Pop, sini. Kalau kamu masih menghargai orang tua kamu, sekarang juga kamu ikut pulang. Kalau tidak, ikut sama dia. Dan jangan coba-coba pulang ke rumah lagi. Pak! Pop, sebaiknya kamu pulang, Pop. Ricky. Papa kamu benar, Pop. Jangan korbankan diri kamu kepada seorang pecandu narkotik. Sebaiknya kamu pulang. Nanti, kalau saya sudah sembuh, saya akan datang ke rumah kamu sebagai dewa penolong. Yang akan menyelamatkan kamu dari orang yang selalu memaksakan kehendaknya sendiri. Kurang ajar kamu. Sudah, Pak. Sudah. Bapak kan cuma menginginkan nak Poppy pulang, ya kan? Dan sekarang saya kira Poppy sudah mau pulang bersama papanya. Betul kan, Pop? Soal omongan Ricky tadi, abaikan saja. Jangan pedulikan. Kan seperti yang Bapak bilang, anak saya kan cuma pecandu narkotik. Jadi buat apa tersinggung sama omongan dia? Memangnya Bapak yang Ricky bilang suka memaksakan kehendak sendiri. Bukan dia kan, Yarik, ya? Kamu pulang. Pak Poppy. Terima kasih. Dalam sinetron, Poppy tidak mudah untuk menerima kenyataan pacarnya adalah seorang pecandu narkotika. Namun bagaimana jika dalam kehidupan sehari-hari, Cut Tari mempunyai pacarnya seorang pecandu narkotika? Saya nggak suka sama cowok yang pecandu gitu. Kalau memang memakai tapi nggak nyandu nggak apa-apa. Tapi kalau nyandu gitu saya nggak suka. Kamu tahu jam berapa sekarang? Pantes kamu telat.
Mana kamu tahu udah berapa jam saya nunggu kamu di sini? Mana jam kamu? Hilang. Pertama, motor kamu. Kamu bilang hilang dicuri orang. Lalu kalung kamu. Terus sekarang jam kamu juga ikut hilang. Hah? Op, op, op. Ngapain kamu? Kamu jangan begitu dong. Oke. Saya memang salah. Tapi saya kan cuma telat menjemput kamu. Masa kamu mau menghukum saya cuma karena terlambat? Rick, saya marah tuh karena kamu bohongin saya. Kamu kan udah janji kamu akan tinggalin minuman keras. Tapi coba, tuh, kamu cium bau mulut kamu kayak apa? Rick, kalau kamu masih kayak begini terus, kamu gak perlu lagi nemuin saya. Cut Tari yang ikut mendukung sinetron Melati juga dikenal sebagai seorang bintang iklan. Sejumlah iklan untuk televisi dibintanginya. Apa kata dia tentang perbedaan dirinya main sinetron dengan tampil dalam iklan? Ya awalnya saya cuma pengen coba-coba aja, ya terus akhirnya jadi keterusan. Mungkin lebih apa ya, menantang kali ya. Oh begitu. Kalau kamu sanggup merasa hidup sendirian, kenapa kamu terima kebaikan kami? Dasar tidak tahu terima kasih kamu. Anak yang tahu terima kasih itu adalah anak yang bisa membalas kebaikan. Melati, kamu ini anak muda. Berapa banyak teman kamu kalau satu persatu harus kamu teleponin? Berapa tante harus bayar telepon tante per bulannya? Apa mama bilang? Semua yang tinggal di rumah ini sudah ketularan dengan penyakit kurang ajar anak itu. Mama sudah tahu. Sejak itu anak tinggal di rumah ini, sudah tidak ada ketenangan lagi. Kamu pikir tante akan diam saja melihat cara kamu memperlakukan Sandra? Ingat Melati, tante ini ibunya. Apapun akan tante perjuangkan untuk Sandra. Galak ya. Ini memang kebetulan peran saya di sinetron drama yang saya baru kali ini mainkan, kebetulan dapat peran antagonis. Semua ini mulai sekarang kayaknya udah mulai ngebenci nih karena berkat sutradara. Kebetulan Bung Maruli Ara mengarahkannya sangat baik sekali, sehingga saya kelihatannya kayaknya ke Melati itu gimana, benci dan semuanya. Dan itu memang kebetulan agak sedikit saya jiwai, jadinya seolah-olah kayaknya galak banget gitu ya. Tapi saya pikir juga dibantu oleh seluruh teman-teman yang main dengan saya di sinetron ini yang membuat peran ini bisa kayaknya benar-benar galak. Mau dibawa kemana roti itu? Buat makan siang di kampus, Tante. Sanggup kamu menghabiskan roti sebanyak itu sendirian? Tante hanya tanya, Mela. Kamu tidak perlu bersikap begitu. Kalau Tante keberatan nggak apa-apa. Saya bisa beli makanan di kampus. Kamu ditanya baik-baik kok malah marah. Sudah bagus kamu bisa tinggal dan makan gratis di sini. Kalau kamu menganggap Tante sebagai orang tua kamu sendiri, kamu tidak perlu merasa tersinggung, Melati. Kalau Tante merasa diri Tante orang tua saya, Tante nggak perlu ribut soal roti, soal mentega, soal telepon. Melawan kamu sekarang ya? Saya bukan yang lawan, Tante. Saya cuma menjelaskan. Sejak saya tinggal di rumah ini, kayaknya Tante nggak suka sama saya. Bagus kalau kamu merasa begitu. Tapi maaf, Tante. Saya tinggal di rumah ini karena Om Yunus yang meminta saya. Dan saya tidak mengemis untuk bisa tinggal di rumah Tante. Oh begitu. Kalau kamu sanggup merasa hidup sendirian, kenapa kamu terima kebaikan kami? Dasar tidak tahu terima kasih kamu. Anak yang tahu terima kasih itu adalah anak yang bisa membalas kebaikan. Sore, Tante. Mbak Umi bilang Tante cari saya? Ya, memang Tante cari kamu. Pengkhianat. Kamu lupa siapa yang membiayai pengobatan ayah kamu? Siapa yang mengurus kamu? Siapa yang memberi makan kamu setelah kamu meninggal?
Ada apa lagi, Tante? Kamu jangan berpura-pura. Di dalam hati kamu pasti kamu sedang menertawakan nasib Sandra, kan? Saya? Kamu kan tahu, Sandra sangat mencintai Alex. Dan kamu merayunya, kan? Sandra mengalah. Dan akhirnya kawin dengan anak lintah darat itu. Andi? Cukup! Tante tidak mau dengar kamu lagi. Gara-gara kamu, Sandra akan menderita seumur hidupnya. Kebaikan kamu balas dengan air tuba. Saya nggak ngerti. Bukannya Tante juga menyetujui perkawinan Sandra dan Andi? Kenapa harus menyalahkan saya? Diam! Kamu bisa membohongi pamanmu dan Sandra dengan mulut manismu itu. Seharusnya dari dulu Tante mengusir kamu. Keluar! Ya, itulah Regi Lawalata, si pemeran tokoh antagonis dalam sinetron Melati. Bagi Regi Lawalata, peran ini memberikan tantangan tersendiri. Dia punya cara untuk menghayati peran yang dibawakan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dibantu oleh Bung Maruli Ara. Dia kalau mengarahkan itu kalau sebelum saya mulai gitu ya. Selalu dia kayaknya nanamkan terus bahwa jiwa benci saya ke Melati ini harus benar-benar benci gitu. Ya saya main tuh yang udah nyambung gitu. Kamu harus membenci dia, ini bener-bener loh, nih kamu nih pokoknya membenci nih, kamu kayaknya benci banget sama dia. Jadinya begitu saya mulai, rasa itu timbul gitu. Oh kamu racunnya? Malam, Tante. Dari dulu Tante sudah punya firasat. Kalau kamu sampai tinggal di rumah ini, hanya sebagai pengacau. Tante ini bicara apa? Kamu selalu iri dengan Sandra. Apa yang Sandra inginkan, pasti kamu inginkan juga. Saya nggak ngerti maksud Tante. Kamu sudah merebut calon suami anakku. Alex. Kamu jangan berpura-pura. Kamu memang tidak punya perasaan. Bisa-bisanya kamu berbahagia di atas penderitaan Sandra. Tante tahu kalau Sandra sangat mencintai Alex. Tapi dia mengalah dengan sengaja untuk kamu. Entah bagaimana cara kamu berbicara, merayu Alex. Saya... Apa kamu tidak melihat sejak malam itu Sandra jadi berubah? Dia jadi pemurung. Dia menyembunyikan rasa sakit hatinya, kekecewaannya. Dan sekarang dia lari dari kenyataan. Bagi Regi Lawalata, mendapatkan peran antagonis tak harus membuat kecil hati. Dalam seni akting, peran apapun selalu memiliki tantangan dan peluang untuk menunjukkan prestasi. Kalau menurut saya malah sebuah tantangan ya kita sebagai pemain. Kalau kita bisa main peran yang galak misalnya seperti sekarang, ini membuat saya tantangan. Sebelumnya kan saya sebagai pemain komedi. Jadinya kalau komedi itu menurut saya ringan-ringan aja karena ya hampir keseharian kita ya kalau komedi. Jadinya tidak begitu merubah karakter pribadi. Tapi kalau peran antagonis sebagai pembunuh, sangat sirik, iri, dengki, itu suatu peran yang benar-benar harus kita jiwai. Jadi kalau menurut saya itu perlu dihargai peran itu. Sandra, kamu selalu bela dia. Apa sih kelebihan? Oh iya Sandra, dari tadi Alex nanyain kamu. Ayo bantuin, angkatin tasnya. Kok kamu bengong aja? Ayo Sandra. Selain olahraga, menunjukkan status Banyak bintang seseorang. berkeinginan untuk menjadi sutradara. Apalagi terbukti, Paling tidur banyak wanita tidak telah bau membuktikan susu. dirinya menjadi sutradara yang piawai. Bagaimana dengan Regi Lawalata? Wah, enggak. Kalau menurut saya itu belum, apa ya, belum seujung kuku Maruli Ara deh. Jadi sutradara itu sangat-sangat berat menurut saya, itu luar biasa. Jadinya untuk ke sana, sebagai pemain saja saya sudah merasa bahwa saya belum apa-apa. Jadinya apalagi sebagai sutradara kayaknya jauh dari jangkauan deh. Melati adalah kisah tentang ketulusan hidup dan perjalanan cinta seorang wanita di tengah ragam cobaan dan problematika. Di sini kebaikan dan kejahatan tidak lantas menjadi hitam putih dan ketulusan tidak dengan sendirinya membuahkan kebahagiaan. Bagaimanakah akhir perjuangan gadis bernama Melati? Bagaimanakah Melati mengambil keputusan untuk kehidupan cintanya sendiri?
Akankah Melati memilih Alex atau Ricky sebagai suaminya? Lantas bagaimana dengan nasib Sandra, Poppy, dan tokoh-tokoh lain yang berada dalam lingkaran problematika itu? Juga Anda pasti penasaran tentang nasib Sofia yang jahat. Multivision selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Anda. Maafin Sandra, Ma. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sandra. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Maafin Sandra, Ma. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sandra. Yang penting Sandra sudah ketemu Mama. Kita bisa ketemu dan kamu selamat, Sandra. Kenapa, Sandra? Nggak apa-apa kok, Ma. Cuman ini jahitan di perut Sandra belum kering, masih basah. Tapi nggak apa-apa sekarang. Yang penting sekarang Sandra udah di samping Mama, di samping Papa. Kenapa, Ma? Ma? Nggak apa-apa, Sandra. Nggak apa-apa. Sandra, kamu mau kemana? Sandra mau ketemu Papa. Sandra kangen banget. Papa nggak usah dibangunin, sayang. Biarin Papa tidur dengan tenang di tempatnya yang sekarang. Kenapa, Ma? Semoga mimpi-mimpi Papa semua bisa terkabul, sayang. Kamu yang kuat ya, sayang. Kamu yang sabar. Papa sudah nggak ada. Papa sudah meninggal, Sandra. Pa, Sandra pulang, Pa. Pa, buka. Sandra pulang. Tenang, sayang. Sandra pulang, Pa. Tenang, sayang. Tenang. Sandra pulang. Tenang, sayang. Papa. Sandra mau ketemu Papa. Ya. Sandra kangen. Sabar, sayang. Sabar, tenang, sayang. Papa. Tenang, sayang. Papa. Papa. Minggu depan memang merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam serial Melati, tapi bukan merupakan penghabisan bagi kami untuk tetap menyuguhkan acara hiburan bagi Anda. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus menyaksikan serial Melati dari episode awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kesetiaan Anda tetap menyertai karya-karya kami selanjutnya. Sampai jumpa. Seakan tak biru lagi, laut seolah hempas sepi, beribu malam aku tangisi, mengasapi menyiksa hati. Masih mana kata yang ada menyusuri relung hati. Masih janji bagaimana akan takkan pergi. Hai mata, ku coba untuk menutup luka.
Thank